Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sekarang sudah memasuki bulan Februari Sob, dan artinya sebentar lagi akan dimulai ronde pertama dari pesta otomotif untuk balapannya ya Sob. Pesta otomotif roda 2 di tingkat internasional hingga tingkat dunianya Sob. Untuk tingkat internasional tentu saja dari Asia, kemudian ada balapan di tingkat Eropa juga, sedangkan untuk kelas dunianya tentu saja di Grand Prix dan juga Superbike serta Super Sportnya Sob. Dan pada akhir bulan Februari ini akan dimulai ronde pertama dari ajang balapan dunia Superbike serta Super Sport. Tentu saja balapan ini sangat admin nantikan, apalagi kelas Super Sportnya, karena ada pembalap dari Indonesia yang baru saja naik level ke kelas ini, ke kategori baru bagi pembalap ini ya Sob di musim balap 2025 ini, yaitu di kategori ajang balapan dunia Super Sport. Dan pembalap yang admin maksudkan siapa lagi kalau bukan Aldi Satya Mahendra, pembalap binaan dari Yamaha Indonesia yang akan membela tim Yamaha Evan Bros Racing Team di musim 2025 ini. Akan balapan di kelas Super Sport, yang artinya ini adalah kategori baru bagi Aldi Satya Mahendra di musim balap 2025 ini, setelah sebelumnya Aldi berhasil menjadi juara dunia di kategori Super Sport 300cc. Kali ini di musim balap 2025 akan ada tantangan yang lebih menantang lagi bagi Aldi ya Sob, karena Aldi akan menghadapi pembalap-pembalap yang sudah sangat jauh berpengalaman di kelas Super Sport ini, serta ada juga beberapa pembalap yang prestasinya juga cukup mentereng di kategori Grand Prix, di kelas Moto3 hingga kelas Moto2 nya, yang pindah ke ajang balapan dunia Super Sport. Selain dari menghadapi pembalap-pembalap tersebut ya Sob, Aldi juga akan menghadapi mesin-mesin dari tim lain ya Sob, seperti dari Ducati, dari BMW tidak ada ya kalau BMW di kelas Superbike-nya, kemudian ada juga MP Agusta. Nah, ini akan menghadapi mesin-mesin seperti ini ya Sob, mesin-mesin yang kapasitasnya ini sangat berbeda, jauh berbeda. Tetapi untuk tim Yamaha di musim balap 2025 ini di kategori Super Sport-nya akan dipersenjatai dengan tunggangan baru, yaitu Yamaha R9. Nah, ini juga akan menjadi tantangan baru juga bagi Aldi, karena tim Yamaha akan menggunakan motor terbarunya, yang sebelumnya mereka menggunakan Yamaha R6, tetapi di musim balap 2025 Yamaha akan menggunakan Yamaha R9. Tentu saja akan banyak sekali data yang mereka butuhkan agar bisa menghadapi pabrikan lain yang sebelumnya sudah established di kelas Super Sport ini Sob, seperti pembalap yang menggunakan Ducati tentunya, yang memang kita ketahui Ducati baik di kelas Grand Prix-nya hinggalah di kelas Superbike dan juga Super Sport, bisa admin katakan pabrikan ini mendominasi Sob. Tetapi kenapa ya di kelas Asia, seperti di Asia Superbike ya, malahan Ducati ini dipegang oleh pembalap MotoGP Hafiz Syahrin, tetapi belum bisa perform ya di tingkat Asianya. Kalau misalnya di tingkat Eropanya hingga tingkat dunianya memang sudah tidak usah diragukan lagi, Ducati bisa admin katakan mendominasi. Kalau di Asia mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja ya Sob, menunggu waktu untuk Ducati juga bisa mendominasi di kelas Asia Superbike. Tetapi tentu saja Ducati akan mendapatkan tantangan dari pembalap-pembalap yang menggunakan pabrikan lainnya di ajang balapan Asia, seperti pembalap yang menggunakan Honda dan juga Yamaha, karena kedua pabrikan yang menggunakan mesin berbeda dari Ducati, yaitu Honda dan juga Yamaha, pastinya mereka tidak ingin kalah saing dengan Ducati yang sudah mulai masuk ke ajang balapan Asia. Oke Sob, kembali lagi ya mengenai Aldi Satya Mahendra, dimana setelah melakukan beberapa kali sesi uji coba untuk menghadapi musim balap 2025 ini, pernyataan dari Evan Bros Racing Team memang cukup positif untuk Aldi dan juga rekan satu tim Aldi, yaitu Chan Onchu. Namun memang tidak mereka publish ya hasil lap time dari uji coba mereka, karena tentu saja hal itu adalah merupakan rahasia dapur dari Evan Bros Racing Team, bagaimana lap time yang dicapai oleh Aldi dan juga Chan Onchu pada uji coba pertama mereka yang dilakukan di sirkuit Albacete. Nah, di sesi uji coba ya, untuk Aldi sebenarnya sudah melakukan 2 kali sesi uji coba, di mana sesi uji coba pertama itu dilakukan menggunakan motor yang mungkin spesifikasinya belum dipasangkan dengan full racing kit. Tapi pada saat uji coba kedua, barulah Aldi ini mendapatkan motor yang sudah dipasang dengan full racing kit untuk menghadapi musim balap 2025, di mana untuk Evan Bros Racing Team
yang menggunakan Yamaha R9, mereka akan menggunakan suspensi yang digunakan dari Biturbo. Kemudian untuk knalpotnya akan menggunakan knalpot Aero. Sementara itu ya sob, Mauro Pellegrini, direktur teknis dari Evan Bros Racing Team ini sangat kagum dengan bukan suspensi tetapi sangat kagum dengan sasis dari Yamaha R9. Jadi di sini untuk direktur teknis Evan Bros merasa percaya diri untuk musim 2025 ini ya sob, bisa menghadapi pabrikan lainnya seperti Ducati, MP Agusta, kemudian juga nanti ada Kawasaki yang mungkin saja akan menjadi lawan berat mereka di musim balap 2025 ini. Tetapi dengan mesin baru dari Yamaha R9, direktur teknis dari Evan Bros Racing Team merasa yakin mereka juga bisa bersaing untuk memperebutkan posisi podium di dalam beberapa ronde balapan di musim balap 2025 ini pada kategori Super Sport 600. Itu kalau dulunya ya sob, tetapi kalau sekarang tidak ada lagi 600-nya, tetapi disebut ajang balapan dunia Super Sport, yaitu World Super Sport. Tim prinsipal dari Yamaha Evan Bros Racing Team ya sob, yaitu Fabio Evangelista. Di sini walaupun pernyataan yang disampaikan itu sudah cukup positif dari direktur teknisnya ya sob, tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Fabio Evangelista yang merupakan tim prinsipal dari Yamaha Blue Crew sedikit menimbulkan pertanyaan ataupun tanda tanya bagi admin ya sob. Karena dari pernyataan yang disampaikan oleh Fabio, dia mengatakan bahwa setelah melakukan sesi tes di Albacete, di mana untuk Chan Onchu menyelesaikan 130 putaran atau 130 lap, sedangkan untuk Aldi melakukan 100 lap atau 100 putaran selama sesi di Albacete. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Fabio ini cukup membuat admin bertanya sedikit ya sob, karena pernyataan yang disampaikan seperti ini sob. Kami melakukan lap di sirkuit yang tidak kami ikuti. Maksudnya dia melakukan tes ini di sirkuit Albacete yang tidak mereka ikuti di musim balap sebelumnya. Jadi disampaikan Fabio ya tadi, kami melakukan lap di sirkuit yang tidak kami ikuti sehingga kami tidak bisa membandingkan waktu putaran kami dengan pembalap lain. Tapi prestasi Aldi dan Chan sama sekali tidak jauh dari apa yang dicapai sebelumnya oleh mantan pembalap kami. Ini ujar tim prinsipal Yamaha Evan Bros Racing Team, yaitu Fabio Evangelista. Nah, kenapa admin mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Fabio ini sedikit menimbulkan pertanyaan? Karena coba kalau kita simak baik-baik ya sob, dimana Fabio mengatakan prestasi Aldi dan Chan sama sekali tidak jauh dari apa yang dicapai sebelumnya oleh mantan pembalap kami, yang artinya Aldi dan juga Chan belum bisa menyamai prestasi yang dicapai oleh pembalap dari Evan Bros Racing Team di musim sebelumnya. Artinya ini adalah sebuah PR ya sob, walaupun dari pernyataan tim prinsipal dan juga direktur teknis dari Evan Bros mengatakan hasil yang mereka capai ini cukup positif, tetapi pernyataan yang disampaikan Fabio ini sedikit menimbulkan tanda kutip dan menimbulkan pertanyaan, yang artinya kalau mengatakan bahwa prestasi Aldi dan Chan sama sekali tidak jauh dari apa yang dicapai sebelumnya oleh pembalap kami, tentu saja ini bisa disimpulkan ya sob, bahwa memang Aldi dan Chan belum bisa mencapai hasil yang sudah didapat oleh pembalap dari Evan Bros Racing Team di musim sebelumnya sob. Tetapi dari pernyataan ini semoga saja ya, harapan admin Aldi dan juga Chan, khususnya untuk Aldi lah ya sob, memang pencapaiannya selama sesi tes kemarin memang tidak jauh dari pencapaian dari mantan pembalap Evan Bros di musim sebelumnya, sehingga nanti di ronde pertama ajang balapan dunia Super Sport Aldi bisa tampil lebih baik dan tampil baik untuk mendapatkan hasil balapan juga ya sob, untuk mendapatkan hasil balapan yang baik di kategori pertama, kategori perdana yang Aldi ikuti di musim balap 2025 ini di kategori Super Sport. Dan lebih lanjut lagi ya sob, Fabio Evangelista juga memberikan pernyataan di kesempatan yang sama setelah pernyataan yang sebelumnya Fabio sampaikan ya, dimana pernyataan lanjutan dari Fabio mengatakan, sebagai balapan pertama dengan pembalap yang sangat muda termasuk Aldi yang berasal dari kelas 300, artinya dari kelas Super Sport 300 ya sob, menurut saya tidak jauh dari masa itu adalah pertanda baik. Nah, ini juga menjadi garis bawah dari admin. Pernyataan dari Fabio ini yang mengatakan menurut saya tidak jauh dari masa itu adalah pertanda baik, yang artinya
Lap time yang diraih oleh Aldi pada saat uji coba di Albacete tidak jauh dengan lap time yang sudah diraih oleh mantan pembalap Evan Bros Racing Team di kelas Super Sport pada musim sebelumnya, sob. Ini artinya memang tadi ya, menjadi sedikit kekhawatiran dari admin, apakah Aldi akan bisa menyamai pencapaian dari mantan pembalap Evan Bros di musim sebelumnya. Apakah Aldi bisa cepat beradaptasi untuk bisa melampaui catatan waktu dari pembalap di Evan Bros Racing Team di musim balap sebelumnya, ataukah nantinya bisa menjadi Aldi tampil lebih buruk dari mantan pembalap Evan Bros di musim sebelumnya. Harapan admin semoga saja tidak ya, sob. Jadi memang sebenarnya kalau dari admin secara pribadi berharap untuk Aldi bisa melampaui pencapaian ataupun lap time dari mantan pembalap Evan Bros di musim sebelumnya di kategori Super Sport 600 ya. Kalau sekarang bukan ada Super Sport 600 lagi ya, sob, tetapi di kategori Super Sportnya. Nah, semoga saja Aldi bisa melampaui pencapaian dari mantan pembalap Evan Bros di musim sebelumnya di kategori ini, sob. Namun memang sangat sulit ya kalau menurut admin, karena ini adalah musim perdana dari Aldi, karena Aldi akan menggunakan motor yang kapasitasnya ini jauh lebih besar, dimana di musim sebelumnya Aldi hanya menggunakan motor dengan kapasitas lebih kurang 300-an cc ya, sob. Tetapi di musim balap 2025 Aldi akan menggunakan motor yang berkapasitas lebih kurang 800-an cc, sob. Nah, karena Yamaha akan menggunakan Yamaha R9 yang tidak lagi menggunakan mesin 600 cc tetapi menggunakan mesin yang berkapasitas 800-an cc ya, sob. Tentu saja hal ini merupakan jarak yang cukup jauh ya, sob, dari kelas Super Sport 300, dan Aldi akan menggunakan motor yang berkapasitas lebih kurang hampir 1000 cc lah ya, sob, dimana 890-an cc untuk Yamaha R9 yang akan digunakan Aldi di kelas Super Sport pada musim balap 2025 ini. Jadi tentu saja hal ini juga menjadi kekhawatiran dari admin, apakah Aldi bisa cepat beradaptasi dengan karakteristik, dengan gaya tunggangan di motor baru yang akan Aldi gunakan, yaitu Yamaha R9 di kelas yang baru Aldi ikuti di musim balap 2025 ini, dan juga rival-rival yang tentu saja jauh berpengalaman, yang jauh lebih kompetitif juga ya, sob, di musim balap 2025 ini. Apakah Aldi bisa segera beradaptasi dan bisa bersaing untuk mendapatkan hasil yang baik di kelas Super Sport ini, sob. Semoga saja doa dan juga harapan admin untuk Aldi bisa segera beradaptasi dan juga bisa segera mendapatkan hasil yang baik di kategori Super Sport pada musim balap 2025 ini, sob. Walaupun banyak sekali tantangan yang harus Aldi hadapi di musim balap 2025 ini di kategori baru yang Aldi ikuti di kelas Super Sport, tetapi dengan kemampuan Aldi, skill dan juga mental Aldi, admin yakin ya, sob, admin yakin seyakin-yakinnya Aldi bisa cepat beradaptasi. Tetapi untuk hasilnya kembali lagi itu adalah milik yang di atas. Semoga saja kalau dari admin selalu mendoakan yang terbaik untuk pembalap Indonesia, termasuk Aldi yang akan mengikuti ajang balapan dunia di kelas Super Sport pada musim balap 2025 ini, sob. Tentu saja admin sangat berharap Aldi bisa mengibarkan merah putih di podium, bahkan di podium tertinggi di kelas Super Sport pada musim balap 2025 ini, sob. Tetapi jika melihat pembalap-pembalap entry list pembalap-pembalap untuk kategori Super Sport di musim 2025 ini, admin cukup seram juga ya, sob, melihat rival dari Aldi di kelas Super Sport di musim balap 2025 ini, sob. Karena ada beberapa pembalap, mantan pembalap di kelas Moto2 dan juga juara dunia di Moto3 yang juga di musim 2025 ini akan balapan di kelas Super Sport. Tentu saja rival-rival ini, pembalap-pembalap ini ya, sob, akan menjadi tantangan hebat bagi Aldi di musim balap 2025 ini. Contohnya saja, sob, seperti ada nama Jaume Masia dan juga Xavi Cardelus. Jaume Masia sendiri adalah juara dunia Moto3 ya, mantan juara dunia Moto3 yang di musim 2024 balapan di kelas Moto2, tetapi infonya tidak mendapatkan tim untuk balapan di musim balap 2025 ini di kelas Moto2. Maka akhirnya untuk Jaume Masia beralih ke kelas Super Sport, dan di kelas Super Sport sendiri Jaume Masia akan menggunakan Ducati Panigale V2. Tentu saja kombinasi dari Jaume Masia dan Ducati Panigale V2 pastinya akan menjadi ancaman di kelas Super Sport pada musim balap 2025 ini. Selain tadi Jaume Masia dan juga Xavi Cardelus, masih ada juga pembalap lainnya di
kelas Super Sport ini ya sob, yang merupakan ex pembalap Moto2 seperti Bo Schneider, kemudian ada juga beberapa pembalap lainnya yang di musim sebelumnya ini balapan di kategori utama Superbike, kemudian di musim balap 2025 ini malah downgrade ke kelas Super Sport. Sebut saja dia adalah Michael Ruben Rinaldi, pembalap yang sudah sangat berpengalaman menggunakan Ducati di musim balap 2024, di musim sebelumnya ya, di kategori Superbike, dan juga di musim-musim sebelumnya 2023-2024. Michael Ruben Rinaldi ini menggunakan motor Ducati, tetapi di kelas Super Sport akan membantu Yamaha untuk mengembangkan Yamaha YZF-R9 yang merupakan motor baru dari Yamaha untuk bertarung di kelas Super Sport pada musim balap 2025 ini dan musim seterusnya sob. Nah, tentu saja nama-nama pembalap seperti ini menurut admin cukup seram ya sob, karena melihat pengalaman mereka, melihat jam terbang mereka dan juga tunggangan yang mereka gunakan, pastinya untuk pembalap-pembalap ini akan menjadi pesaing di barisan depan hingga barisan tengah pada musim balap di Super Sport pada musim balap 2025 ini ya sob. Tetapi semoga saja Aldi Satya Mahendra yang menjadi pembalap the best, pembalap yang the best di kelas Super Sport 300 ya sob, akan juga menjadi pembalap yang the best juga ya sob di kategori baru, di kategori perdana yang ikuti di musim balap 2025 ini di kategori Super Sport. Walaupun lawannya kalau kita lihat ya sob, rival-rivalnya adalah rival-rival yang cukup seram di kategori Super Sport ini, tetapi harapan admin tetap sob, Aldi bisa tampil perform terbaik di musim balap 2025 ini di kelas Super Sport. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Kita nantikan saja ya sob, bagaimana ronde pertama dari ajang balapan dunia Super Sport, bagaimana penampilan perdana Aldi, pembalap Indonesia di kategori Super Sport di musim balap 2025 ini, di mana ronde pertama Super Sport akan dilaksanakan di sirkuit Phillip Island, Australia pada akhir bulan Februari ini di tanggal 22 hingga 23 Februari nanti ya sob. Nah, semoga saja Aldi bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan insya Allah admin akan senantiasa update untuk pembalap-pembalap Indonesia, penampilan pembalap Indonesia di musim balap 2025 ini ya sob, baik di ajang balapan dunia Super Sport dan juga ajang balapan Grand Prix hingga ke ajang balapan Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di Junior GP hingga European Talent Cup. Oke sob, apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.